there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Ada dua pilihan di dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Pilihannya di mana ini? Nah, menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan. Misalnya terkait dengan P5 sebagai kurikuler atau ekstrakurikuler sebagai konsekuensi menambah atau merelokasi jam pelajaran dan menerapkan pembelajaran sesuai tahap capaian pembelajaran peserta didik. Kemudian yang kedua adalah menerapkan kurikulum merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh satuan pendidikan. Dibutuhkan kreativitas dan inovasi tiap-tiap guru dari satuan pendidikan untuk mengembangkan ini. Kalau dulu-dulu Bapak dan Ibu bisa saling pinjam yang namanya RPP, karena materinya sama, sampai dimanapun sama, maka RPP saling pinjam. Kalau sekarang mau pinjam silakan, tetapi belum tentu itu cocok di madrasah yang Bapak dan Ibu ampu. Karena misalnya di madrasah A, saya memilih kurikulum memilih materi ini dulu. Karena peserta didik saya itu begini. Nah, ketika materi prasyarat itu misalnya harus saya capai hanya sekian kali pertemuan, sedangkan di madrasah yang lain itu karena situasi dan kondisi yang berbeda, dia sekian jam lagi. Nah, itu kan RPP-nya menjadi berbeda atau modul ajarnya menjadi berbeda. Ini menjadi ciri khas masing-masing madrasah seperti itu ya. Sehingga bolehlah kalau misalnya meminjam RPP, meminjam modul ajar, itu hanya sebagai referensi saja. Oh, begini tahu cara membuatnya. Oh, begini tahu cara menyusunnya. Karena dia harus menjadi satu kesatuan ya, satu kesatuan. Bagaimana capaian pembelajaran itu harus diupayakan tercapai, kemudian juga yang diturunkan ke dalam tujuan pembelajaran, kemudian melalui tahapan-tahapan di dalam ATP dan KKTP, kemudian menjadi modul. Modul ini kegiatan inti, awal, atau kegiatan awal, tengah, atau intinya sampai di akhir, itu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran Bapak dan Ibu semua. Oh, saya mau gini dulu, dan monggo silakan gitu ya. Itu kreativitas Bapak dan Ibu semua. Lanjut. Terkait dengan jam pelajaran. Di pusat itu mengatur jamnya per tahun. Nah, per minggunya atau per 2 minggunya, 3 minggunya, per bulannya dan sebagainya itu dengan mempertimbangkan efektivitas pembelajaran itu menjadi bagian dan wewenang dari madrasah setempat. Targetnya 1 tahun bisa dicapai. Targetnya 1 tahun. Ya, kalau capaian pembelajarannya dia melibatkan dalam satu fase itu AB 1, 2, 3, 4, 5, 6 di dalam fase ABC, maka ya targetnya dalam 1 tahun bisa dicapai itu apa, kemudian berikutnya menjadi tahun kedua dan harus tercapai semuanya. Kemudian madrasah menjadi lebih fleksibel di dalam merencanakan model pembelajaran, mau memakai model pembelajaran apa, teknik apa, kemudian juga pendekatan apa, model apa, itu silakan saja. Model, metode, teknik, pendekatan itu menjadi wewenang Bapak dan Ibu semua. Yang penting prosesnya benar, tujuan yang dicapai, yang akan dicapai juga bisa dicapai dengan baik. Nah, kemudian mau model pembelajaran secara konvensional, mau kolaborasi, mau beberapa mapel untuk satu tema, silakan saja. Semua diserahkan kepada Bapak dan Ibu. Nah, lanjut. Struktur MI untuk pendidikan agama Islam, Al-Quran, kemudian akhlak, fikih, itu sama di kelas 1, 2, 3, 4, 5, 72 jam. Kemudian kelas 6, karena mereka nanti akan meninggalkan sekolah di tahun akhir itu, dia turun menjadi 68 berkurang 64 berkurang 8 jam. SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam kelas 1 dan kelas 2 masih belum. Kemudian kelas 3, 4 72 jam.
kelas 6 berkurang lagi. Demikian juga untuk bahasa Arab, kemudian Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPAS, ya, IPAS itu ilmu pengetahuan alam dan sosial, kemudian PJOK, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, kemudian seni dan budaya, bahasa Inggris, muatan lokal, silakan. Ya, semuanya sudah tertuang dengan baik. Bagaimana Bapak dan Ibu mengatur jamnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi di madrasah masing-masing. Lanjut. Struktur kurikulum Merdeka di MI itu jumlah total dalam struktur dari pusat tidak termasuk muatan lokal dan mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan madrasah. Misalnya muatan lokal di Kabupaten A gitu ya, Kabupaten Ciamis misalnya. Oh, di sini tuh harus diwadahi terkait dengan muatan lokal apa gitu ya. Moga saja, dan muatan lokal itu bisa berbeda-beda ya antara sekolah satu dengan sekolah yang lain, kabupaten satu dengan kabupaten yang lain. Kemudian madrasah mengalokasikan 20-30% dari jumlah total jam itu untuk penguatan profil pelajar Pancasila P5-nya di dalam proyek gitu ya. Kemudian juga profil pelajar Rahmatan lil Alamin P2RA. Jadi jangan lupa nanti ketika mendesain kurikulum ini 80 atau 70 sampai 80 adalah untuk pembelajarannya, kemudian 20 sampai 30% untuk penguatan profil pelajar Pancasila dan P2RA-nya. Seperti itu. Kemudian madrasah dapat melakukan penambahan dan atau merelokasi jam pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan waktu di madrasah. Selanjutnya, madrasah dapat melaksanakan layanan pembelajaran dengan sistem paket atau SKS. Ini khususnya untuk poin ini saya hilangkan saja karena ini untuk MTS dan untuk MAK. Kalau untuk madrasah ibtidaiyah masih belum diselenggarakan pembelajaran dengan sistem paket atau sistem untuk SKS ini. Kemudian beban belajar bagi penyelenggara pendidikan dengan sistem kredit semester, ini menyambung tadi ya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk MI masih belum. Tapi kalau misalnya nanti dirasa penting, mengapa peserta didiknya itu ternyata pinter-pinter gitu ya. Ternyata pinter-pinter dan ini difasilitasi dengan adanya kurikulum Merdeka, dia bisa melalui capaian pembelajaran di tiap-tiap fase dengan baik, sehingga memungkinkan kalau misalnya ini diwadahi dengan madrasah berbasis SKS. Bisa jadi peserta didiknya belajar 4 tahun saja di MI atau 5 tahun saja di MI. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tidak ada yang tidak mungkin. Ini nanti kalau misalnya saat ini memang sudah terlihat sangat sempurna kurikulum ini, tapi bisa jadi dalam kurun waktu tertentu, seiring berjalannya waktu ternyata sudah dievaluasi, oh ini penting, dan itu belum terwadahi di dalam kurikulum ini, tentu saja akan diwadahi di tahun-tahun mendatang. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, secara garis besar, apa sih yang dilakukan gitu ya, setelah madrasah itu menyusun formnya, kurikulum operasional madrasah, kemudian bagaimana cara mencapainya. Cara mencapainya itu tentu saja oleh guru-guru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran. Lagi-lagi, sesuatu akan menjadi baik manakala direncanakan dengan baik. Tidak ada hal yang baik tanpa sebuah perencanaan. Karena perencanaan itu mengarahkan kemana sesuatu itu akan dicapai. Terkait dengan pembelajaran, karena satu kesatuan aktivitas itu terangkum di dalamnya, peserta didik bisa mencapai tujuan pembelajaran itu melalui yang pertama tentu saja perencanaannya, kemudian aktivitas di pelaksanaannya, dan bagaimana menilainya. Sudah tepatkah seperti itu yang kita inginkan apa belum? Ya, jadi menjadi satu kesatuan aktivitas yang saling terpadu, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen.
Perencanaan pembelajaran dilakukan oleh pendidik untuk merancang kegiatan agar berjalan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Manakala misalnya, lagi-lagi kepada mapel agama, ya, fikih gitu. Ketika akan sholat, kompetensi atau pengetahuan apa ini, keterampilan apa ini yang harus dikuasai oleh peserta didik? Dia harus bisa wudhu. Wudhu dengan benar. Karena wudhu merupakan salah satu syarat sahnya sholat, maka wudhu harus benar. Seperti itu. Itu menjadi pengetahuan prasyarat atau keterampilan prasyarat bagi peserta didik sebelum dia sholat. Apalah artinya sholat? Manakala dia tidak bisa berwudhu dengan baik. Nah, ini akan dirancang sedemikian rupa. Dari kompetensi satu ke kompetensi yang lain, dari materi satu ke materi yang lain, itu harus dibuat sedemikian rupa, diatur jamnya agar bisa tercapai dengan baik. Jangan menjomplang di satu materi, kemudian menganaktirikan materi yang lain, karena Bapak dan Ibu mungkin merasa, aku nggak bisa nih, yang ini nih, aku sedikit saja lah, jangan begitu. Nah, kemudian perencanaan pembelajaran disusun secara sederhana, simpel, dan mudah dilaksanakan. Bapak dan Ibu, idealis penting. Tetapi kalau misalnya Bapak dan Ibu itu merencanakan pembelajaran dengan sangat ideal, tetapi tidak bisa mencapai, apalah artinya, gitu ya. Misalnya begini, di dalam kegiatan inti, peserta didik menyimak YouTube dari link yang sudah dibagikan oleh guru. Sedangkan di situ listrik saja tidak ada. Listrik tidak ada, mana mungkin ada sinyal dan internet, gitu kan? Sehingga hal-hal yang demikian itu, saya harus membuat formula yang lain, yang tentu saja bisa dicapai di sekolah itu tidak memberatkan. Nah, kemudian salah satu bentuk perencanaan pembelajaran itu boleh RPP, boleh modul ajar, ya. Modul ajarnya bagaimana, Bu? Ya, modul ajarnya memuat kegiatan yang simpel-simpel saja. Yang jelas tujuan pembelajarannya tercapai. Ya, dimulai dari kalau tujuan capaian pembelajaran sudah disiapkan oleh pusat, karena pusat itu sifatnya adalah menyusun, membuat regulasi-regulasi terkait dengan itu. Nanti eksekusinya itu Bapak dan Ibu, semua di madrasah masing-masing. Dari capaian pembelajaran yang sudah diturunkan ke dalam tujuan pembelajaran, kemudian dari tujuan pembelajaran ke ATP. ATP itu kaitannya dengan urutan-urutan Bapak dan Ibu mana dulu yang mau dilakukan. Nah, kayak gitu. Tetapi jumlah antara tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran itu sama jumlahnya. Hanya membedakan itu waktu-waktunya saja. Kemudian dibuatlah KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu ini. Berarti saya membuat kriterianya bagaimana? Kalau peserta didik itu bisa melaksanakan wudhu dengan baik, maka guru mengambil sikap bagaimana? Ya, tentu saja melakukan mengajarkan kepada mereka masing-masing. Mungkin diawali dari guru memberikan contoh, atau misalnya peserta didik itu langsung diminta untuk berwudhu. Saya kan belum pernah diajari cara berwudu, bagaimana mungkin saya bisa wudu, gitu misalnya ya. Ya coba dulu, apa iya kamu tidak pernah melihat orang wudu, gitu. Apa iya kamu itu tidak pernah berwudu dan sebagainya. Jadi diawali dengan pertanyaan pemantik untuk merangsang mereka dalam rangka menghubungkan pengetahuan peserta didik yang ada, gitu ya. Kemudian menghubungkan dengan materi yang akan diajarkan. Sesudah itu, karena tujuan pembelajaran peserta didik itu mampu untuk melaksanakan itu dengan baik, maka tentu saja peserta didik itu harus diminta unjuk wudhu. Nah, Bapak dan Ibu langsung memberikan evaluasi. Ya, ini nanti kaitannya dengan asesmen ini, gitu ya. Ternyata peserta didik ini salah di dalam wudhu. Jangan cuma dicatat saja. Ini salah, itu salah. Tidak, langsung dibentukkan saat itu juga. Sehingga peserta didik itu, inilah letaknya pembelajaran yang bermakna itu salah satu diantaranya ketika peserta didik itu melakukan sesuatu
atas perintah dari guru tapi salah, guru harus langsung memberikan penjelasan dan membetulkan. Ini salah, Dik, yang betul begini. Wudhu itu jangan jangan cuma misalnya membasuh tangan sampai di pergelangan tangan atau hanya membasahi jari-jarimu saja, tetapi sampai di siku. Sikumu lihat sampai basah. Kalau belum basah, ulang lagi. Seperti itu, gitu ya. Bagaimana kemudian juga membasuh kaki, bagaimana juga cara menggunakan air dan sebagainya, itu pun harus menjadi perhatian dulu. Ketika peserta didik salah, maka harus segera dibetulkan.